think I heard something. I need it. I need help. On my way. Hai guys, masih bersama Abani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya akan review ya mouse dari Corsair, yaitu Qatar Pro ya. Ini mouse-nya sendiri masih ada kabelnya ya, cuman yang saya paling tertarik adalah harganya. Di kisaran 250 sampai 300 ribu kayak gitu. Nah, sebelum ke mouse, saya mau review dulu ini ya, yaitu mousepad Corsair MM350 Pro kayak gitu. Walaupun 350 ya, ini sebenarnya lebarnya 400 mili ya, 40 cm. Jadi lumayan besar. Saya kemarin udah pakai, cuman karena mejanya nggak terlalu besar, jadi menurut saya ini kegedean. Tapi ada sih untuk ukuran yang agak kecilnya ya. Nah, lihat aja ya. Tuh. Di kamera juga udah hampir ketutupin ya. Oke, jadi ini produknya baru ya. Yang kemarin masih yang biasa, yang ini udah spill proof. Ini udah jahitannya bagus ya, udah rapi. Ketebalannya dia 4 mm ya. Biasanya ada yang 2, yang 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini 4 mm, jadi lumayan. Untuk teksturnya sendiri bagus ya. Jadi untuk pakai mouse kayak gitu cocok lah. Ini untuk permukaannya udah spill proof ya, yaitu tumpahan air lah. Jadi tapi bukan tahan air ya. Ini tetap akan basah. Cuman kalau cuma keceretannya doang atau cuma jatuh dikit doang, ini teksturnya kayak daun talas kayak gitu. Jadi kalau dinaikin doang juga nanti si airnya ke samping. Yang ini Corsair dia ada dua warna ya, yang sail kalau disebutnya nggak salah. Ini yang sail ya, sail kayak gitu. Sama warna hitam polos kayak gitu ya. Menurut saya lebih bagus yang ini ya. Kalau yang hitam polos paling cuma ada logo Corsair-nya aja. Cuma kalau ini lebih keren gitu kelihatannya. Oke, itu mungkin untuk mousepad-nya ya. Sekarang ke bintang utamanya, yaitu ini. Corsair Qatar Pro ya. Ini yang ada kabelnya. Ada juga yang wireless. Kemarin baru ngeluarin, cuman sekarang yang saya dapat adalah yang versi kabel ya, yang dengan kabel. Ini udah ada RGB ya. DPI-nya sangat tinggi, yaitu 12.400 ya. 12.400 DPI kayak gitu. Menurut saya paling tinggi ya di harga segini. Harganya sendiri tadi setelah saya bilang adalah 250 sampai 300 ribu ya. Itu kemungkinan. Saya dapat harga itu dari pihak Corsair-nya sendiri ya. Untuk harga nanti pas peluncuran kalian lihat aja pasnya berapa. Kalau misalkan lebih dari itu protes aja sama Corsair. Intinya gini sih, yang saya aneh soalnya saya punya ini ya, Techwear TOC Plus. Saya belinya 280.000. Ini baru 6.200 DPI. Kayak gitu. Dengan merek, oke, Techwear sebenarnya merek bagus, cuman belum kedenger aja kayak gitu. Beda sama Corsair ya. Tapi dia bisa ngeluarin harga di kisaran 300 ribuan kayak gitu. Saya bingung soalnya pas barangnya datang, wah ini mouse-nya 500 ribu, 600 ribu, 700 ribu. Tapi pas saya kasih tahu bahwa harganya di kisaran 250 sampai 300 ribu, nah di situ saya mulai tertarik ya. Kayak gitu. Soalnya dari merek sendiri ya, ini mereknya bukan merek ecek-ecek soalnya ya. Jadi untuk nama pun menurut saya udah berat ya di nama pun ya. Untuk spek yang mirip kayak gini sebenarnya banyak kayak gitu. Cuman kebanyakan yang merek-merek biasa kayak gitu ya. Untuk ini pun hanya 6.200 ya, di kisaran 280.000, 6.200 DPI kayak gitu. Oke, di sini ada 6 tombol ya. Biasa tombol klik kiri, klik kanan kayak gitu. Untuk ini apa, roda. Di sini ada RGB-nya ya. Untuk di apa itu namanya? Joystick.
Roll, naon tuh sih? Oke, jadi untuk RGB-nya sendiri ini adanya di sini ya, di rodanya sendiri ya. Untuk scroll, ya scroll button kayak gitu. Dari tadi nyari nama. Untuk scroll buttonnya sendiri, lampu RGB-nya hanya di situ ya. Untuk yang sekarang rata-rata banyak ya. Punya saya untuk techwear itu lebih bagus ya untuk masalah lampu. Cuman menurut saya dalam hal harga untuk Corsair udah cocok lah kayak gitu. Terus untuk ganti DPI, lalu di sini ada tombol back dan forward ya, kayak gitu. Di bawahnya nggak ada tombol lagi ya. Untuk kabelnya ini belum yang braided ya, belum yang pakai kabel slip kayak gitu. Cuman agak tebel lah, jadi nggak terlalu kelihatan murah. Nah untuk lihat belum dibuka ya. Nah untuk dari USB-nya sendiri ini saya sangat suka ya, karena kelihatannya sangat bagus. Jadi walaupun kabelnya menurut saya nggak terlalu wah, cuma di colokan USB-nya itu sendiri sangat bagus ya. Saya sangat suka untuk colokan USB-nya sendiri. Nah di sini untuk tombolnya sendiri kamu bisa customasi ya. Semua tombolnya bisa di-customasi. Anggap kamu mau klik kanannya mau diganti jadi buka aplikasi kalkulator kayak gitu, atau buka Google Chrome, atau buka email, itu bisa ya. Untuk back dan forwardnya itu sama, semua bisa ya. Cuman aneh juga sih kalau yang klik ini dipakai tombol lain kayak gitu. Tapi secara teori kamu bisa ya. Di aplikasi ya, aplikasinya di aplikasi iQ kayak gitu. Kalau kamu mau ganti warnanya sama, bisa di aplikasi itu. Untuk RGB-nya sendiri pilihannya sangat banyak ya. Jadi kamu mau customasi warnanya, mau kamu percepat atau diperlambat, di situ bisa ya. Dan untuk seperti yang saya bilang tadi, untuk customasi di situ pun banyak. Oke, untuk pas pemakaian saya cukup enak ya pakai mouse ini, entah untuk game ataupun pemakaian biasa. Hanya saja untuk tangan saya ya, tangan saya cukup besar. Ini sebenarnya nggak berbeda jauh ya sama yang techwear, cuma beda dikit mungkin. Cuman kalau agak gede dikit ya, mungkin karena tangan saya aja yang terlalu gede. Tapi intinya kalau tangan normal ya orang Indonesia, tangan saya nggak normal. Untuk tangan orang Indonesia kebanyakan saya rasa ukuran Corsair ini sangat cocok kayak gitu. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu berat, nggak terlalu besar juga. Nah ini juga lightweight ya, jadi ringan kayak gitu. Dulu untuk mouse biasanya pengennya yang berat, kesini pengennya yang ringan lagi kayak gitu. Untuk ini beratnya 67 gram kayak gitu. Rata-rata biasanya di kisaran 80, 90, 100 bahkan lebih kayak gitu. Cuman ini 67 gram. Jadi kalau kalian pengennya yang agak ringan-ringan, menurut saya mouse ini sangat cocok ya. Di sini untuk tekstur samping ada segitiga-segitiga gitu. Jujur yang saya lihat sih agak kelihatan murah ya. Jujur pas saya lihat mouse ini gak kayak yang premium ya. Tapi memang karena untuk harganya pun harga budget ya, harga menengah ke bawah kayak gitu. Mungkin saya agak beratnya di sini ya. Maksudnya agak lebih bagusnya ya, pas agak lihat wahnya itu lebih ke merek dari Corsair-nya itu sendiri. Oke, ini di situsnya belum ada ya, karena memang belum keluar. Jadi premier lah bisa dibilang kayak gitu. Untuk kompetitornya sendiri yaitu adalah Logitech G102 Lightsync ya, kayak gitu. Nah itu harga awalnya sebenarnya 300 ribuan ya, 350 ribu. Cuman pas saya terakhir lihat harganya hanya 260 ribu. Untuk Logitech G102 beratnya dia 85 gram ya. Jadi lebih berat daripada yang ini. Dan hanya 8000 dpi. Yang ini 12.400 dpi. Untuk yang Logitech G120 dia 8000 dpi. Cuman kalau dari ukuran jujur karena nggak ada barangnya jadi saya nggak bisa sebutin. Tapi dari RGB-nya sendiri ya, untuk dari lampunya sendiri saya rasa lebih bagus yang Logitech kayak gitu. Tapi kalau kamu misalkan
lebih ingin ke DPI yang lebih tinggi, ini yang cocok ya, karena udah nyampe 12.000. Untuk techwear tadi ya, dia 6.200 ya, harganya malahan bisa cukup mahal ya, hampir bisa sama. Cuman untuk techwear yang saya suka sih, untuk saya karena itu agak lebih besar, jadi cocok ya di tangan saya. Dan untuk RGB-nya pun jujur lebih bagus ya. Untuk ini mungkin dari fisik lebih simple ya, jadi lebih generik lah untuk dalam mouse. Tapi wajar sih kalau saya lihat ini adalah mouse Corsair termurah kayak gitu. Cuman walaupun termurah, kualitasnya udah bagus. Bukan yang terbagus ya, tapi sudah bagus. Oke, untuk masalah DPI, kalau kalian belum tahu ya, misalkan kayak gini. Ini saya contohnya pakai yang 1000 DPI. Ini pakai yang 2000 DPI, pakai yang 4000 DPI, dan pakai yang 6000 DPI. Lihat ya perbedaannya, untuk yang lebih tinggi biasanya lebih cepat. Nah, jadi fungsinya kalau kalian misalkan resolusi monitornya sendiri sangat besar, kayak gitu, anggaplah 1440 ataupun 4K, bahkan 8K, biasanya kalau DPI-nya kecil jadi lama ya. Jadi si mouse berjalannya, si pointer mouse itu sendiri bakalan lama. Nah, jadi untuk DPI yang lebih tinggi, kamu bisa lebih cepat ya, kayak gitu. Nah, untuk Corsair ini sama ya, untuk DPI-nya bisa diatur di aplikasi yang tadi ya, aplikasi iQ. Jadi kamu misalkan hanya pakai nyampe 6.000 bisa ya, anggaplah 2.000, 4.000 sama 6.000. Di situ bisa ya, tinggal klik tombol tengahnya, lalu nanti berubah sendiri ya. Nah, kalau pengen lebih tinggi lagi, bisa dimaksimalkan ke 12.400 DPI. Jadi intinya bila kalian misalkan punya budget di kisaran segitu dan pengen merek yang terkenal, ganti dari Logitech ya, misalkan udah bosan pakai Logitech atau pengen yang lain, saya rasa untuk Corsair ini sangat cocok. Oke, untuk sekarang mungkin segitu aja. Untuk barangnya belum ada untuk sekarang ya, di tanggal sekarang barangnya belum ada di pasaran. Mungkin kalian bisa konfirmasi aja ya, kalau misalkan lewat ke Corsairnya, kapan keluarnya kayak gitu. Tapi intinya yang pasti di bulan ini, untuk tanggalnya kurang tahu ya, kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun, bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam. 3 guys left.